Nah, setelah kita membahas terkait dengan audit forensik kemarin, sekarang kita akan membahas terkait dengan audit investigasi. Nah, di sini kita akan bahas pengertian dari audit investigasi, tujuan dari audit investigasi, bagaimana teknik dari audit investigasi itu sendiri, bagaimana contoh dari penerapan audit investigasi. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan materi-materi yang akan berkaitan dengan audit investigasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Resti Novita, teman saya Fioni Hildayati, Muhammad Fauzi Ali, dan Maharani Anisha Putri. Baik, terkait dengan materi pertama, terkait dengan audit investigasi akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas terkait dengan pengertian dari audit investigasi terlebih dahulu nih teman-teman semua. Oke, pengertian dari audit investigasi menurut Herlambang tahun 2011, audit investigasi adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan dalam suatu kejahatan. Nah, sama dengan audit forensik yang kemarin, kita sama-sama nih mengungkapkan suatu kecurangan atau kejahatan, tetapi dengan dua teknik yang berbeda nih teman-teman semua. Nah, di sini untuk audit investigasi banyak kita temukan di bidang-bidang kepolisian. Kita lihat di mana mereka melakukan suatu penyelidikan atau penyidikan dalam suatu kejahatan dengan menggunakan teknik audit investigasi ini. Nah, dari pengertian para ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa audit investigasi adalah suatu bentuk atau rangkaian proses atau kegiatan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara terperinci informasi atau fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan suatu kejadian yang sebenarnya dalam rangka untuk membuktikan dan mendukung penuntutan dugaan penyimpangan yang dapat merugikan dari keuangan dari entitas perusahaan, suatu perusahaan seperti itu. Nah, audit investigasi di sini merupakan suatu proses nih teman-teman, suatu proses untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan kecurangan atau kejahatan yang terjadi di suatu perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan dari audit investigasi. Baik, kita akan membahas yang kedua, topik yang kedua dari audit investigasi adalah tujuan dari audit investigasi itu sendiri. Nah, di sini kami memaparkan 6 tujuan dari audit investigasi itu sendiri, Ibu dan teman-teman semua. Nah, di sini ada 6 tujuan dari audit investigasi. Yang pertama adalah memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti yang didapat seperti itu. Nah, tujuan dari audit investigasi yang pertama ini kita diperintahkan untuk menilai dan membuktikan dan memeriksa dan mengumpulkan apakah bukti-bukti yang didapat ini sudah mampu untuk membuka kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut seperti itu. Nah, tujuan dari audit investigasi yang kedua adalah menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari audit investigasi yang kedua adalah kita supaya aset-aset yang digelapkan itu dapat kita pulihkan, seminimalnya kita pulihkan itu setengah dari aset yang digelapkan seperti itu, sehingga kerugian yang terjadi itu tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, tujuan dari audit investigasi yang ketiga adalah memastikan bahwa semua orang mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut untuk dapat bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Nah, maksudnya di sini kita tidak hanya mengetahui audit investigasi itu sendiri untuk hanya orang pelakunya sendiri, tetapi kita juga harus meyakinkan semua orang terkait dengan bagaimana kerangka dari
audit investigasi yang kita lakukan seperti itu, sehingga dari kita sebagai pemeriksa dari kejahatan terjadi sesuai dengan audit investigasi dapat bersikap kooperatif dalam investigasi tersebut seperti itu. Nah, kita lanjut kepada tujuan investigasi yang keempat. Tujuan dari audit investigasi yang keempat adalah menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi itu di tahap berikutnya seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang audit yang melakukan audit investigasi harus menyediakan nih laporan kemajuan sehingga kita dapat menentukan apakah audit investigasi yang kita lakukan ini dapat kita lanjutkan atau tidak seperti itu. Nah, lanjut ke tujuan audit investigasi yang kelima adalah mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab. Nah, di sini barulah kita mengidentifikasi nih praktek-praktek manajemen sebagai internal perusahaan yang melenceng dari yang seharusnya seperti itu. Apakah ada praktek-praktek manajemen ini yang tidak bertanggung jawab? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke audit investigasi teknik audit. Ada 7, yang pertama yaitu memeriksa fisik, yang kedua meminta informasi dan konfirmasi, yang ketiga memeriksa dokumen, yang keempat review analytical, yang kelima menghitung kembali, yang keenam network method, dan yang ketujuh follow the money. Nah, setelah audit investigasi teknik audit tadi, selanjutnya ada audit investigasi teknik pajak. Ada 2, yang pertama ada network method, membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua ada expenditure method, direvisi atau turunan dari network method yang digunakan IRS sejak tahun 1940-an. Selanjutnya, follow the money. Mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud. Selanjutnya, investigasi tindak pidana korupsi. Yang pertama, mendeteksi kasus, posisi, dan modus operasi. Selanjutnya, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terkait atau bertanggung jawab. Selanjutnya, menetapkan sebab-sebab penyimpangan dan rekomendasi. Dan menghitung jumlah kerugian uang negara. Pembahasan selanjutnya yaitu investigasi pengadaan. Di dalam investigasi pengadaan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap pretender. Di dalam tahap ini terdapat 2 skema fraud atau bentuk permainan yang utama dalam tahap ini. Yang pertama, yaitu dalam penentuan kebutuhan yang dapat terjadi persengkokolan. Yang kedua, dalam penentuan aspek seperti pembuatan kontrak secara ceroboh. Tahap yang kedua yaitu tahap penawaran dan negosiasi. Skema fraud dalam tahap ini umumnya berupa persengkongkolan antara pembeli dan kontraktor yang diunggulkan, dan kontraktor pendamping yang meramaikan proses penawaran. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Terdapat 2 rancangan fraud atau permainan dalam tahap ini. Yang pertama yaitu substitusi dengan cara kontraktor mengganti barang atau produk yang akan dipasok, atau dengan kekeliruan dalam perhitungan pembebanan, seperti menghitung biaya yang boleh dan tidak boleh dibebankan ke proyek, atau kekeliruan dalam pembebanan biaya material atau tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak dipisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti umumnya pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi adalah waktu. Seseorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan, nasabah, pihak ketiga terkait dalam jumlah yang banyak. Informasi harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan karena informasi merupakan nafas dan darahnya audit investigasi.
Informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan fisik, dokumen, konfirmasi, prosedur analitis, penghitungan ulang, observasi, maupun tanya jawab. Semua bukti-bukti yang tersebut biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara. Karena kalau bukti-bukti tersebut belum lengkap, auditor investigasi belum mempunyai bekal mengenai fakta atau informasi yang banyak mengenai permasalahan atau kasus tersebut sehingga sulit untuk dilakukan wawancara. Setelah auditor investigasi mengetahui banyak fakta dan informasi melalui bukti-bukti yang dapat diperoleh, maka tahap berikutnya adalah wawancara dalam rangka meyakinkan bukti-bukti yang telah diperoleh tersebut betul-betul bukti audit yang kompeten dan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit investigasi. Untuk memperdalam hasil wawancara biasanya diajukan dengan interogasi. Pembahasan yang terakhir yaitu whistleblower dan perlindungan saksi. Whistleblower adalah sebuah mekanisme yang disediakan oleh seseorang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan ITS. Whistleblower secara yuridis telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana tertuang secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 atas perlindungan saksi dan korban. Sekian dari presentasi kelompok 7. Apabila ada kesalahan perbuatan atau perkataan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.